Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau luar sebelumnya, silakan. Kita sebagai manusia diberikan perasaan oleh Allah, diberikan akal oleh Allah, diberikan keinginan oleh Allah, diberikan kekuatan yang terlintas di hati kita oleh Allah. Dan kita sadar kita manusia tidak seperti bulu ayam yang terbang terserah angin menerpa. Angin ngidul, ngidul. Angin ngilir, angin ngulon, angin ngetat. Bulu ayam. Dan kita bukan bulu ayam. Kita diberi kemampuan lokal. Kemampuan lokal inilah bakal ada namanya mantiqatul ikhtiar. Kita bukan kayak pisau. Dan di sini nih bakal ada ganjaran dan bakal ada dosa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa mau silakan dia pilih iman, siapa mau jadi kafir silakan juga. Menunjukkan kita diberi kebebasan oleh Tuhan. Kita bukan seperti bulu ayam. Dan ini tidak boleh salah kita memahami. Andailah kita iman itu, kafir itu di tangan Allah saja, maka tidak akan ada penisbatan mukmin pada kita. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Dan ini berarti menunjukkan di dalam diri kita, saudara, ada namanya mantiqatul ikhtiar. Dari sini orang bakal dosa, dari sini orang bakal sesat. Bagaimana memahami mantiqatul ikhtiar? Contoh, ada orang diajak ngaji, "Bang, ngaji yuk." Dia melotot. Lo jangan ajak-ajak gua ngaji. Nanti juga kalau gue dapet hidayah, gue ngaji tanpa lu suruh. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Banyak. Banyak. Saya kasih contoh yang lain. Sholat. Bang, yuk ke masjid. Masjid Al-Fat. Sholat. Dia melotot. Lu jangan ajak-ajak gua sholat. Nanti juga kalau gua dapat hidayah, gua sholat tanpa lu suruh. Tuh, ngomong begitu tuh saudara, dosanya ditumpahin ke bumi orang muat. Ngomong begitu doang tuh. Saking apanya? Saking apanya? Saking gedenya. Dibanding dia nggak sholat, dosanya lebih gedean itu 1000 kali lipat. Dosanya. Kenapa? Dia tidak memahami takdir pada mantiqatul ikhtiar. Dipikir bagian ini mantiqatul jabar. Tuh begitu. Ini yang kita harus pahami. Cara nyadarin orang kayak begini nih biar dia paham. Caranya gampang. Suruh kerja di rumah kita. Rumah kita bingung, di rumah saya dah. Gitu. Berapa mau gajinya kita ikut. UMR baik. Ayo, berapa UMR? Berapa UMR? 4,5. Baik, kita kasih 5 juta sama bonusnya. Suruh kerja sebulan. Suruh ngapain? Duduk di kamar. Kebetulan kamar atas kosong juga. Anak masih pada mondok. Suruh duduk doang. Duduk dari pagi tuh. Duduk aja di kamar. Kunciin pintunya. Kunci. Udah kunci aja. Dari pagi tuh sampai siang. Dor jam 1. Lapar. Lapar. Ketok pintu dulu. Pak, lapar pak. Kita jawab, lu jangan minta makan sama gua.
Kalau Allah kasih kenyang, biar kata gua kagak kasih makan, kenyang. Lo tahan aja, nunggu gua hidayah Tuhan, biar gua bisa ngasih makan ente. Dia tiduran aja 3 hari aja, bagaimana kira-kira? Modal. Kenapa? Mati. Kenapa mati? Enggak makan. Kenapa enggak makan? Mantiqatul jabar. Yang salah mestinya pada mantiqatul ikhtiar. Kita harus bisa menjawab. Kalau pengen kenyang, makan. Bukan nyandar sama Tuhan. Kalau pengen kenyang, makan. Kalau pengen dapat hidayah, sholat. Bukan ditungguin. Salah, Anda salah. Kalau pengen dapat hidayah, ngaji. Bukan ditungguin. Hidayah yang lewat tukang es cendol, baru dia lewat es cincau. Iya, ndak bisa. Hidayah kudu dicari. Begitu. Ini namanya mantiqatul ikhtiar. Enggak boleh bersandar kepada takdir. Itu dosanya dia. Dosa dia. Bang, ngapain tidur-tiduran? Udah, rezeki udah dijamin sama Tuhan. Salah dia, salah. Nabi juga percaya rezeki itu dijamin, tapi pada bagian mantiqatul ikhtiar, Nabi dagang ke Sam. Berapa Sam? 2000 kilo dari Mekah. Untuk apa dagang? Paham. Ada mantiqatul ikhtiar. Bukan duduk nongkrong. Bukan begitu cara hidup. Bukan. Bagaimana kalau sampai petani udah rezeki Allah atur, pada modal kagak makan? Bagaimana kalau pedagang-pedagang berhenti di Cipulir no? Nah, rezeki udah diatur, nggak pergi ke Cipulir, modal. Maka ada namanya mantiqatul ikhtiar. Dari mana? Dari kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Allah turunkan kitab suci namanya Al-Quran. Allah suruh mengikuti perintah kitab suci, menjauhi larangan kitab suci lewat pintu yang namanya Nabi. Maka Allah utus Rasul mengajak kita mengamalkan apa yang diatur oleh Allah, dan manusia dijelaskan bukan kayak bulu ayam yang terbang tergantung arah angin. Maka ada akal, ada dia akal, gunain. Bayi aja paham rezeki dijamin, tapi ikhtiar bayi. Apa usahanya bayi? Nangis, itulah usaha. Dan nangisnya ngerti. Ntar babamu mau main sepeda ini ke sektor 7 Geraha Raya. Sebentar lagi goreng tempe. Bentar babamu. Kagak paham kayaknya emak ini kalau gua lapar. Makan nangis, bukan ya udahlah kalau begitu mah. Kagak diurusin sama emaknya. Namanya ngambek kalau begitu. Maka kemudian si bayi, dianggap saya kagak serius. Maka dia nangis makin kenceng. Itu lagi goreng tempe ditinggal nggak? Ini kayaknya serius mintanya. Kita harus begitu. Udah baca dzikir seminggu, belum ada perubahan warung kita. Kayaknya Tuhan budak ini, kagak denger nih. Gua minta ini, berhenti aja. Ya tambah kagak dikasih. Nuduh Tuhan budak lagi. Ini nggak bener. Anda mantepin, seminggu dianggapnya belum serius apa ya? Gua tingkatin 40 hari gua kagak putus. Begitu. Ini namanya memahami tentang takdir pada wilayah yang disebut mantiqatul ikhtiar. Maka saudara, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyampaikan ayat terkait dengan namanya sunnatullah. Allah berlaku, kalau kita pengen dapat padi kudu cocok tanam, kalau pengen untung
kudu dagang. Kalau pengen masuk surga, kudu ibadah. Ini ibadah kagak pengen masuk surga. Namanya kagak paham takdir. Kagak paham. Saya sih injak masjid kapan? Waktu banjir, karena masjidnya tinggian. Begitu. Emang ada kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi jangan sampai salah. Allah bilang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini mantiqatul ikhtiyar. Begitu. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut ayat man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan. Itu masih banyak. Bagaimana kita ini diberikan tanggung jawab oleh Tuhan di jagat raya ini. Ada namanya mantiqatul ikhtiyar. Jangan kita ngeluyur kemana-mana. Binimu siapa yang ngasih makan? Udahlah, ada Tuhan. Loh, bagaimana? Burung kalau masih di hutan, tanggung jawab Tuhan. Tapi kalau udah kita kurungin tuh burung di kandang di rumah, lovebird begitu, tanggung jawab kita. Mati, nggak kita kasih makan, dosa kita karena kita kurungin. Begitu perempuan, kalau masih di alam raya, tanggung jawab bapaknya, Allah yang ngasih makan. Kalau kita udah, saya terima nikahnya, tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Dan Nabi bilang, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a iyalah. Cukup buat nganterin orang masuk neraka, kagak ngopeni nama bininya. Cukup. Nggak usah nggak sholat, ketinggian. Openin. Kalau kita nggak ada, bilang, ma, sekarang ini lagi nggak ada duit, Gojek nggak dapet. Saya janji, Rasulullah udah sampein utang, besok saya dobelin. Begitulah orang yang mengerti mantiqatul ikhtiyar. Begitu. Nih, sama yang kemarin Gojek nggak ada, nih ada. Begitu. Untung bininya kagak ngaji, jadi kagak tahu. Bener nggak? Ya Allah. Ini mana ngaji lagi yang biasanya kagak ngaji. Wah, ntar nagih. Oh iya, repot juga ini. Siapa yang nyuruh ini ngaji ini? Oleh karena itu, saudara, kehidupan di dunia ini namanya pada mantiqatul kita pengen pemimpin yang bagus, ya kita ikhtiar. Jangan diem aja, nyelak mulu, dasar buzzer doang. Jangan buzzer mulu, Anda usaha. Anda iklan juga. Jangan diam mulu. Itu salah. Nyela aja. Waduh, ini bagaimana? Aduh, jangan begitulah. Jadi orang jangan banyak nyela. Ikhtiar aja. Apa yang Anda pengenin? Kesimpulan kita ngaji nih, saudara. Agar supaya kita benar, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu, sifat iradat, sifat qudrat. Maka segala sesuatu yang di jagat raya ini tidak akan lepas daripada kehendak Allah, kuasa Allah, dan pengetahuan Allah. Kita nggak punya duit aja, Allah tahu. Kita nggak ibadah, Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Tapi kitanya yang nggak tahu bagaimana mendekat kepada Allah. Ini kalau kita paham Allah maha pengatur rezeki, deketi aja pengatur nih lewat pintu Nabi Muhammad. Banyakin baca sholawat aja yang banyak. Buat apa? Buat mendorong, ini suplemen namanya, tapi tidak meninggalkan ikhtiar. Gitu. Tetap ikhtiar, jangan gak ikhtiar, karena itu adalah salah di dalam hidup kita. Manusia diberikan ilmu oleh Allah, diberikan akal oleh Allah, diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan keinginan dan diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah dia mau ngikuti perintah Allah, semuanya ada resikonya. Mau dia melanggar perintah Allah, semuanya ada resikonya. Terserah, ini kita manusia. Jangan kebalik-balik. Bolehkah kita nyandar pada takdir? Boleh, ketika terjadi musibah. Hanya musibah aja. Boleh kita menyandar pada takdir. Dagangan kita rugi, ya udahlah, udah takdirnya, yang penting udah usaha supaya kita ada tenangan. Ada takdir, serahkan nama Allah. Yang penting kita ikhtiar. Ikhtiar kita udah benar, gagal Allah. Maka orang yang memahami takdir, dagang untung,
alhamdulillah, dagang rugi alhamdulillah. Cuman beda, kalau untung alhamdulillah ala kulli ni'mah, kalau rugi alhamdulillah ala kulli hal. Begitulah muslim. Sehingga kita nggak bakalan ngiri sama orang, kagak. Kenapa? Udah diatur sama Tuhan. Semuanya ada bagiannya. Ini yang harus kita pahami di dalam hidup dan kehidupan. Tenang. Kita dagang bakso, depan rumah kita dagang bakso. Kita untungnya 1 juta, depan rumah untungnya 10 juta. Gedean mana? Kita apa teman kita? Kita apa teman kita? Teman kita. Kenapa dia gede? Kenapa dia gede? Karena nominalnya besar. Ini karena kita enggak memahami takdir, mantiqatul jabar dan mantiqatul ikhtiar. Kita nganggap gede, wah pasti dia dukunin gua, jadi warung gua sepi gara-gara tuh udah buruk sangka, dosa lagi gitu, macem-macem dah. Akhirnya muncul yang tidak. Coba dong jalan. Kenapa dia dikasih 10 juta, gua 1 juta? Pelajari, ada hikmah apa dari takdir yang terjadi pada dia dan pada saya. Diintip, bininya hamil. Bininya hamil 9 bulan. Ternyata lahir nggak bisa normal, kudu sesar, kesariasi, baktiasi, apalagi dah tuh ya, cinta kasih apa aja dah. Bayarnya 9.500.000. Berapa? Sebetulnya rezeki dia berapa ya? Berapa? 500. Yang 9.500.000 rezeki dokter, lewat dia doang. Punya dia berapa? 500. Lah kita bininya nggak hamil, rezeki kita berapa? 1 juta. Gedean siapa? Dan kita bangga dengan 1 juta. Enggak ngelihat itu karena paham pada mantiqatul jabar dan mantiqatul ikhtiar. Kita enggak paham. Kenapa dia dikasih besar oleh Allah? Oh, dia punya anak banyak. Oh, dia harus anaknya di pendidikan. Sekarang udah masuk UI. Semuanya ada jalannya. Coba lihat perjalanan hidup kita yang kita bingung-bingung mikirin hidup. Gimana ini ya? Aduh, kerja mana bukan PNS lagi. Bagaimana ini? Bagaimana ini udah ngawinin aja sekarang. Bener nggak? Ragu aja sama Allah masih dikasih. Apalagi kalau yakin, maka hidup itu nyantai. Nggak usah kita bingung. Ada jalannya, ada. Begitu, nggak apa-apa. Gimana sih komplek kita ini banjir mulu? Kan dulu udah pernah ngomong. Lah nggak setiap hari banjir mah. Yang penting kejangkau untuk belinya. Kan dulu begitu. Lah kan sebuah resiko dari dulu kan kayak begitu. Nggak apa-apa. Yang penting kan keren. Tinggalnya di mana? Komplek. Di kompleknya di mana? Kampungnya nggak banjir. Kalau di kampungnya begitu. Ya, suka sebut begitu kata orang-orang. Tinggalnya di mana? IKPN. Banjir enggak di kampungnya. Dekat mana? Dekat Trisakti. Oh iya deh, enggak banjir. Iya kalau banjir kelebu ini semuanya kata kita gitu. Kampungnya. Jadi emang begitu saudara. Jadi kita harus paham mantiqatul jabar, mantiqul ikhtiar. Kita pengen punya anak. Bukan wirid di masjid baca Yasin 40 kali sama puasa 40 hari. Bini kagak dikelonin. Punya anak enggak? Lah kagak, dia kagak ngerti ini mantiqatul ikhtiar. Tidur. Yasin gak usah banyak-banyak, sekali aja, sekali tuh. Mubin ada 7, tapi mubin doa dah. Ntar juga dikasih, tapi bini jangan sampai kagak, kudu diapain? Iya, kelonin. Salah. Ini namanya mantiqatul ikhtiar. Kenapa para sahabat hebat? Kenapa para tabi'in hebat-hebat? Karena mengerti takdir, mantiqatul jabar dan mantiqatul ikhtiar. Dan kita kudu paham pada bagian ini. Jangan sampai kagak. Udahlah, gua mau ada takdirnya. Ya, dia kagak paham. Kalau begini namanya bulu ayam. Yang model begini nih, jorokin dari lantai 2. Kok kagak mau? Berarti kamu punya kemampuan untuk menolak. Kamu punya kemampuan untuk sukses. Maka muslim yang paham takdir, hidup tidak pernah pesimis. Hidup selalu optimis. Dia berkata, tidak ada yang gak mungkin di jagat raya. Semuanya mungkin. Gua bisa.
Dan itu yang menyebabkan negeri ini pun juga jadi merdeka, karena orang-orang dulu kita yakin dengan kemampuan yang ada, yakin dengan Allah punya takdir. Ini yang membuat muslim jadi hebat, enggak jadi pesimis kayak kita. Waduh, bagaimana ini ya, setahun lagi pensiun. Temennya, tetangganya udah 20 tahun yang lalu pensiun, biasa aja. Ini kan setahun lagi, mananya belum pensiun. Udah pensiun belum? Belum. Kenapa gusar? Enggak paham pada mantiqatul jabar dan mantiqatul ikhtiar. Stres. Temannya yang 20 tahun yang lalu udah pensiun, biasa aja. Kenapa? Paham. Di mana dia kerja, kudu ada penghabisan. Dia diterima kerja karena ada lowongan. Kalau nggak ada lowongan nggak diterima, dan nggak bisa kerja terus. Kudu gantian. Biasa, normal. Nggak usah takut. Gantian. Gitu. Dan inilah hidup. Udah segini aja dah. Kan gitu. Udah mantiqatul ikhtiar. Udah kan? Wallahu a'lam bishawab. Segini aja.